Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan ayat 80. Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun, sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Injil Lukas hari ini kita mendengar tentang kelahiran seorang anak, yaitu Yohanes. Nama Yohanes bukan sembarang nama yang lahir dari tradisi keluarga, tapi nama yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nama itu berarti Tuhan itu murah hati. Sebuah nama yang bukan hanya nama, tetapi mengandung arti misi. Kita mendengar tentang Zakaria, ia yang semula bisu karena ragu akan janji Allah, kini menuliskan nama anaknya, Yohanes, dan seketika lidahnya terbuka, jiwanya bernyanyi. Betapa sering dalam hidup kita, lidah kita pun berbicara banyak soal dunia, tetapi kita tipis dalam hal iman. Yohanes lahir bukan hanya untuk ibunya yang tua, atau untuk ayahnya yang sempat ragu, tapi untuk sebuah zaman yang gelap, zaman yang menanti cahaya. Yohanes menjadi suara yang menyerukan pertobatan, suara yang mendahului Sang Sabda. Maka dalam kehidupan kita hari ini, kita pun dipanggil menjadi suara, suara yang mengingatkan, bukan menghakimi, suara yang bukan menutupi jalannya dengan ego dan kesibukan duniawi. Kadang kita terlalu sibuk ingin menjadi terang, padahal Tuhan hanya minta kita untuk menjadi suara, suara yang jujur, suara yang rendah hati, suara yang lahir dari keheningan dan doa. Yohanes tidak tumbuh di istana, ia dibesarkan di padang gurun. Artinya apa? Bahwa tempat-tempat sepi dalam hidup kita
entah itu kekecewaan, kesendirian, ataupun luka, bisa menjadi ladang pemurnian, tempat di mana Tuhan membentuk kita. Mari kita belajar dari Yohanes. Ia tidak berbicara banyak, tetapi seluruh hidupnya adalah pewartaan. Hari ini pun kita tidak diminta menjadi orang besar, cukup menjadi setia di tempat kita berada, menjadi ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak dalam kasih, menjadi karyawan yang bekerja jujur, menjadi pemuda yang menjaga hati tetap bersih. Itulah padang gurun kita, dan di sanalah suara Tuhan menggema. Jadi jangan kecilkan diri kita. Tuhan Yesus juga bisa pakai hati kita yang lelah, hidup kita yang sederhana, untuk menyatakan karyanya. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Rahim, ajarlah kami menjadi suara-Mu di dalam dunia ini. Jadikan keheningan kami sebagai tempat Engkau membisikkan sabda-Mu. Bentuklah kami dalam kesetiaan sehari-hari, agar seperti Yohanes, kami pun menyiapkan jalan pewartaan bagi-Mu dengan hidup yang utuh dan rendah hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.